मुझे चांदी रात नहीं आएगी। विजय चौहान। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KF dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu sehat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, KF akan mengulas alur cerita film India Agnipath. Film ini menceritakan bagaimana hidup yang di dalam hatinya mempunyai dendam yang sangat mendalam. Nah sahabat, daripada kalian penasaran, yuk langsung saja kita ulas alur cerita filmnya. Film dimulai dari seorang anak berusia 12 tahun bernama Vijay Johan yang tinggal di desa Madua. Vijay memiliki ayah bernama Guru dan ia yang sangat dihormati oleh masyarakat. Sedangkan ibunya bernama Suhasini tengah mengandung calon adik Vijay. Sejak kecil, Vijay ditanamkan prinsip-prinsip hidup yang baik oleh ayahnya. Dia harus menyayangi keluarga dan tidak lupa mengasihi sesama. Suatu hari seorang penjahat kecil yang bernama Kancha yang diperankan oleh Sanjay Dutt kembali ke Madua setelah cukup lama hidup di Mumbai. Kancha ingin membangun pabrik garam dan siap menyewa lahan warga untuk digunakan. Sebenarnya bukan garam yang akan dikembangkan, tapi produksi narkoba karena Kancha tahu desanya kaya dengan tanaman koka yang bisa dijadikan kokain. Ayah Vijay mencium rencana jahat Kancha, kemudian ia meminta masyarakat untuk tidak memberikan lahan mereka kepada Kancha, apalagi pabrik garam yang ada di desa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Mengetahui tujuannya mendapat gangguan, Kancha sangat marah dan dia ingin menyingkirkan ayah Vijay. Kancha kemudian memfitnah ayah Vijay dengan kasus pembunuhan seorang siswi. Orang tua siswi tersebut bersama masyarakat termakan fitnah Kancha, bahkan anak buah Kancha juga membakar rumah Vijay sementara ayahnya yang selama ini sangat dihormati, kini dihina, disiksa, diseret ke pohon beringin seperti anjing, lalu digantung hingga tak bernafas oleh Kancha. Vijay yang masih kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia menyaksikan ayahnya digantung. Caci maki masyarakat setempat juga sempat melukai hati Vijay hingga esok harinya. Ia dan ibunya mengubur mayat ayahnya sambil menahan cucuran air mata dan kemarahan. Vijay bersama ibunya kemudian meninggalkan desa Madua dan dia pergi ke Mumbai dengan amarah. Saat berada di komplek pelacuran, ibu Vijay sangat kesakitan dan dirinya panik. Namun tak ada seorang pun yang peduli dengannya. Bersyukur, seorang pekerja seksual mau membantunya dan ternyata ibunya sakit karena akan melahirkan seorang bayi perempuan. Sejak saat itu, Vijay tinggal di kompleks pelacuran hingga suatu hari, tiba-tiba ia melihat Kancha di dalam mobil. Tanpa pikir panjang, mobil itu dikejar dan api dendam masih membara atas kematian ayahnya. Kedatangan Kancha ke Mumbai untuk bertemu Rauf, Lala, seorang penjahat yang menjalankan bisnis pelacuran dan narkoba. Di sana, Kancha meminta izin kepada Lala untuk menjual kokain di Mumbai, tapi dirinya tidak mau berbisnis dengan Kancha karena baginya Kancha tidak sederajat dengannya. Dia hanya penjahat kecil di mata Lala. Ucapan Lala membuat Kancha emosi, namun Kancha tidak berdaya di hadapan Lala. Semua adegan itu dilihat oleh Vijay yang sejak awal mengikuti Kancha. Keesokan harinya, Vijay yang tengah asik menggendong adik bayinya, terlihat Lala datang untuk menghukum seseorang karena dia telah menerima upah dari Kancha untuk membunuh Lala. Beberapa saat kemudian, depan mata Vijay, Lala menggorok leher pria itu dan seorang polisi menginformasikan pembunuhan yang dilakukan Lala kepada Kancha. Kancha kemudian menyarankan Lala harus ditangkap dengan kasus pembunuhan. Penangkapan Lala dipimpin oleh seorang polisi bernama Gaitonde. Di sana Vijay yang menjadi saksi kunci tidak mau memberikan keterangan jika pelaku pembunuhan adalah Lala
Hal itu dilakukan karena Lala adalah musuh Kanca, yang artinya Vijay dan Lala memiliki musuh bersama. Kebohongan Vijay membuat marah ibunya karena tidak seharusnya Vijay melindungi penjahat. Vijay beralasan ia memiliki kekuatan seperti Lala agar bisa kembali ke desanya. Seorang anak PSK yang menampung Vijay datang memberitahu jika ibunya disiksa polisi dan rupanya polisi itu mengincar Vijay yang menolak memberikan kesaksian. Melihat tindakan polisi itu, Vijay pun marah, kemudian dia mengambil pistol polisi tersebut dan membunuh polisi itu. Kejadian itu membuat ibu Vijay semakin marah dan meninggalkan Vijay yang semakin liar. Vijay yang sudah diusir ibu dan adiknya, ia pergi menemui Lala dan mencari perlindungan. Namun pembunuhan terhadap polisi yang dilakukan Vijay membuatnya harus masuk penjara. Esok harinya Lala yang merasa hutang budi dengan Vijay akhirnya menebusnya dan membebaskan Vijay, dan sejak saat itu Vijay tinggal bersama Lala. 15 tahun sudah berlalu. Bisnis Lala pun terkembang sangat pesat, bahkan dirinya kini menjadi mafia yang tidak hanya menguasai India, dirinya juga menguasai kota-kota lainnya di Asia. Semua kemajuan Lala berkat tangan kanannya, Vijay. Di sisi lain, bisnis Kanca yang berpusat di Madua juga berkembang. Bahkan, Madua telah berubah menjadi kerajaan Kanca. Kokain yang diproduksi laris di pasaran kecuali Mumbai karena Kanca belum bisa menembusnya. Vijay yang menjadi tangan kanan Lala sekarang, dirinya memiliki banyak uang. Namun dia tidak menikmatinya sendiri, dia selalu berbagi dengan masyarakat dan mengakomodir kaum pinggiran seperti pelacur dan pengangguran. Hidupnya pun tidak mewah dan dia tetap memilih tinggal di rumah susun kumuh tempat semuanya dimulai. Di sisi lain, Gaitonde yang dulu gagal menangkap Lala, kini sudah menjadi komisaris dan dia sangat mengincar Lala maupun Kanca. Namun hal itu tidak mudah melumpuhkan kedua penjahat itu, apalagi bisa menangkap Lala karena ada Vijay yang cukup cerdik. Di sisi lain, Vijay yang mempunyai banyak uang dalam hidupnya, tapi hatinya merasa hampa karena ia sangat merindukan ibu dan adiknya, apalagi kini adiknya akan menginjak usia 15 tahun. Vijay pun tak pernah berani menemui langsung keluarganya. Ia hanya bisa melihat dari kejauhan dengan sesak rindu yang sangat dalam. Bahkan meski sempat bertemu dengan adik dan ibunya, Vijay terpaksa menyembunyikan identitasnya karena ibunya masih marah. Di sisi lain, bisnis barang haram Lala mulai terganggu. Ia kesulitan memenuhi permintaan pembeli karena selain menjadi target polisi dan pemerintah, Kanca juga terus berusaha mengedarkan barangnya ke Mumbai. Untuk memuluskan ambisinya menguasai Mumbai, Kanca menggandeng Menteri Dalam Negeri. Vijay yang cerdas pun mengetahui informasi tersebut dan memberitahu Komisaris Gaitonde untuk melakukan penggeledahan. Saat penggeledahan, Vijay memanfaatkan situasi dengan menyelamatkan menteri dengan syarat kokain yang dikirim Kanca diberikan kepadanya, dan menteri pun setuju dengan hal itu. सर्च वारंट तेरी वर्दी ना उतर औकात से ज्यादा हिम्मत दिखाई है तूने गायतोंडे. Bagi Lala, apa yang telah dilakukan Vijay adalah prestasi besar. Kemudian Lala pun memberikan hadiah beberapa wilayah untuk dikuasai Vijay. Kini Vijay memiliki sedikit kekuatan dan sudah saatnya tiba. Dendam belasan tahun yang lalu harus dituntaskan. Vijay mulai balas dendam dengan bekerja sama dengan Santaram, anak buah dari Kanca, dan berpura-pura menyelamatkan anak Rauf Lala dari penembak misterius yang sebenarnya itu adalah suruhan Vijay agar mendapatkan perhatian lebih dari Lala. Singkat cerita, setelah 3 bulan peristiwa penembakan itu, Mazhar, anak Rauf Lala, mendapatkan telepon di hari pernikahannya. Dari telepon itu, Mazhar mengetahui jika tersangka penembakan itu adalah Santaram, yaitu anak buah dari Kanca. Dengan penuh amarah, Mazhar pun bergegas pergi membunuh Santaram bersama dengan Vijay dan para anak buahnya. Namun ternyata itu semua adalah jebakan dari Vijay, dan Mazhar tewas terbunuh. Begitu juga Santaram yang sudah tak dibutuhkan lagi oleh Vijay. Di sisi lain, Rauf Lala yang sedang asyik menari di hari pernikahan anaknya itu terkaget dengan kedatangan Vijay yang menggendong jasad anaknya. Di sana Vijay kembali memainkan perannya dengan mengatakan Mazhar dibunuh oleh anak buah Kanca.
Mendengar itu seketika Lala terkena serangan jantung dan harus dibawa ke rumah sakit. Karena kejadian itu, kini Vijay lah yang menjadi penerus Rauf Lala dan menjadi pemimpin di sana. Kancha yang melihat peluang emas untuk mengedarkan kokain di Mumbai, dia pun menelpon Vijay untuk bekerja sama. Dan tentu saja, Vijay yang belasan tahun sudah menaruh dendam dengannya tidak keberatan dengan kerja sama itu. Sampai di sini Kancha belum tahu jika Vijay adalah anak dari seorang guru yang dulu pernah ia fitnah dan digantung. Di sana Vijay pun mengatakan pada Kancha jika dirinya ingin bertemu langsung untuk membicarakan kerja sama mereka. Beberapa hari kemudian Vijay akhirnya kembali ke desanya. Kenangan masa lalu langsung menyerang pikiran Vijay. Sekolahnya telah rusak dan bekas rumahnya dulu tinggal puing-puing reruntuhan karena dibakar. Ketika sampai di pohon beringin tempat ayahnya dulu digantung, Vijay kembali menyaksikan hal yang sama. Seseorang terlihat mati digantung dan pelakunya tetap saja, yaitu Kancha. Sesaat kemudian Kancha datang menyambut Vijay dengan memeluknya dan menyambutnya dengan meriah. Di sana Kancha curiga dengan Vijay karena datang langsung ke sana, padahal kesepakatan bisa diselesaikan melalui telepon. Ketika Vijay ditanya imbalan yang ingin didapatkan agar barang haram Kancha bisa masuk Mumbai, Vijay justru mengatakan ingin menukar Mumbai dengan desanya. Hal itu sontak membuat Kancha menjadi marah dan memukuli Vijay. Setelah disiksa, Kancha semakin yakin jika Vijay hanya datang karena kesepakatan bisnis dan akhirnya Kancha setuju jika ditukar dengan Madua asalkan komisaris Gaitunde dibunuh. Di sisi lain, masalah besar muncul karena Rauf Lala telah kembali pulih dan mengetahui jika Vijay telah berkhianat. Lala yang marah karena anaknya dibunuh Vijay, dia pun bergegas mendatangi Vijay bersama para anak buahnya. Lala yang mengetahui kehidupan pribadi Vijay, ia pun menculik adik Vijay dan menawarkannya pada pria hidung belang. Sepulangnya dari Madua, Vijay yang melihat hal itu darahnya mendidih, adiknya diperlakukan seperti pelacur. Bersama pengikut setianya, Vijay pun menerobos pasukan Lala dan membunuh siapapun yang berani menghalanginya. Vijay kemudian meminta kepada Lala agar adiknya dilepas, namun Lala tidak mau dan terpaksa Vijay memukul orang yang telah membesarkannya itu. Sebenarnya Vijay tidak ingin memukul Rauf Lala, namun kata-kata kotor keluar dari mulut Lala tentang adiknya. Mendengar itu, Vijay pun hilang pikiran dan dia menyiksa mantan bosnya dengan merendam kepala Lala ke dalam air hingga meninggal. Ibunya yang melihat itu memohon agar anaknya tidak membunuh lagi, namun Vijay tak mendengarkannya. Adik Vijay kaget melihat ibunya mengenal pria yang menyelamatkan dirinya dan bertanya siapa pria itu. Keesokan harinya, Siksa datang sendiri ke tempat tinggal Vijay dan warga setempat menyambut gembira karena sudah belasan tahun Vijay hanya merayakan ulang tahun Siksa tanpa kehadirannya. Pelukan rindu yang selama ini ia inginkan pun terobati. Beberapa hari kemudian, anak buah Kancha mengingatkan Vijay tentang kesepakatan yang telah dibuat bahwa Gaitunde harus dibunuh. Di sisi lain, kini Kancha mengetahui identitas Vijay yang sebenarnya jika dia adalah anak dari guru yang dulu ia fitnah. Esok harinya, Vijay pun pergi sendiri ke Madua dan mengebom tanah kelahirannya yang sudah belasan tahun dikuasai Kancha. Akibat bom itu, banyak anak buah Kancha terbunuh dan mengubah tempat itu menjadi lautan api. Akhirnya duel sengit terjadi antara Vijay dan Kancha. Di sana Vijay cukup kesulitan mengalahkan Kancha, bahkan pisau Kancha berkali-kali menusuk tubuh Vijay dan ternyata ibu dan adik Vijay sudah terlebih dahulu ditahan Kancha. Terlihat Vijay sudah terluka parah, tubuhnya diseret ke pohon beringin tempat ayahnya dulu digantung dan Kancha ingin menggantung Vijay di tempat yang sama. Melihat pohon beringin itu, entah dari mana kekuatan Vijay datang, ia pun mampu mengangkat tubuh Kancha yang sangat besar ke udara, lalu menghempaskannya dengan keras ke tanah. Tak berhenti sampai di situ, Vijay pun menghantam Kancha dengan batu besar yang ada di sana hingga Kancha tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangan ayahnya yang digantung terlintas dalam pikiran Vijay dan Kancha juga harus menerima kematian yang sama. Dengan dingin dan penuh dendam, Vijay kemudian menggantungkannya Kancha hingga sekarat dan mati.
dendam belasan tahun itu pun lunas sudah. Melihat itu, ibu dan adiknya pun berlari mendekati Vijay yang terluka parah. Akhirnya, dalam kondisi terluka, Vijay mendapatkan pelukan hangat dari ibunya yang selama ini sangat ia rindukan. Pelukan itu adalah pelukan pertama setelah 15 tahun dan juga sudah menjadi pelukan terakhir karena Vijay meninggal setelah dendamnya terbalas. Kemudian, film pun berakhir.